Yang terpenting, buaya rumbai ini telah hidup selama 1000 tahun, dan kekuatannya setara dengan manusia sok bijak. Kenapa mereka bisa bertemu dengan buaya rumbai? Mendengarkan perkenalan Shen Yuanbao, Lu Yun juga memasang ekspresi serius di wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan monster di gua rahasia sama dengan miliknya. Dan jelas sekali bahwa buaya berpohon itu sedang mengincar mereka. Khusus untuk orang atau benda yang diincar buaya rumbai, kemanapun mereka pergi, buaya rumbai akan mengejarnya. Kalaupun mereka pergi sekarang, buaya rumbai sudah mengidentifikasinya. Shen Yuanbao mengeluarkan bel yang memikat jiwa dan mengguncangnya, dan suara dering yang jelas dan manis muncul. Namun, buaya rumbai tidak terpengaruh sama sekali, dan malah fokus pada Shen Yuanbao. Shen Yuanbao mengertakkan gigi, menyingkirkan bel yang memikat jiwa, dan mengeluarkan payung kaca berwarna-warni. Karena Soul Seizing Bell tidak berpengaruh pada monster ini, maka gunakan senjata ajaib lainnya. Bagaimanapun, dia punya banyak senjata ajaib. Saya tidak percaya ada orang yang tidak bisa ditundukkan. Dia membuka payung kaca berwarna-warni dan menuju buaya rumbai dengan kekuatan besar. Kekuatan tersebut menimpa buaya rumbai. Buaya rumbai menggelengkan kepalanya dan menatap Shen Yuanbao dengan acuh tak acuh, seolah-olah tindakan barusan adalah untuk menggelitiknya. Shen Yuanbao menyingkirkan payung kaca berwarna-warni itu lagi dan mengeluarkan sebuah batu. Batu ini seluruhnya berwarna perak dan tampak seperti sepotong perak. Itu hanya beberapa kali lebih besar dari Broken Silver. Namun, batu ini bisa diambil oleh Shen Yuanbao, jadi itu pasti senjata ajaib. Lu Yun memandangi batu itu, sedikit penasaran dengan kemampuan batu itu. Batu ini bisa menjadi lebih besar atau lebih kecil. Jika menjadi lebih besar, gravitasinya akan mencapai 10.000 ton. Melihat ekspresi saudara Lu, Shen Yuanbao menjelaskan, dan Lu Yun mengangguk. Ribuan ton. Saya tidak tahu apakah buaya berpohon ini dapat menahannya. Pergi. Shen Yuanbao menunjuk ke arah buaya rumbai, dan sebuah batu dengan cepat terbang menuju buaya rumbai. Begitu lepas dari tangan Shen Yuanbao, ukurannya berangsur-angsur bertambah, dan kemudian muncul di atas buaya rumbai. Buaya rumbai juga melihat ke atas, tetapi tidak bergerak apapun, seolah sedang menebak apa itu. Pada saat yang sama, menurutku hal ini tidak akan merugikannya. Saat itu, batu tersebut dengan cepat mengenai kepala buaya yang berpohon. Tangisan melengking tiba-tiba terdengar. Buaya berumbai itu terlempar ke dalam danau dekat batu, dan pada saat yang sama ada bekas darah di dalam air. Melihat batu itu berguna, Shen Yuanbao menghela nafas lega. Dia takut batu itu juga tidak berguna. Maka Anda harus berganti ke senjata ajaib lainnya. Shen Yuanbao mengendalikan batu itu agar muncul di atas danau. Dia memutuskan bahwa selama dia menunggu buaya berpohon itu keluar, dia akan menghancurkannya dengan batu itu. Saya tidak percaya buaya rumbai masih bisa menahannya setelah dipukul beberapa kali. Buaya rumbai sedang marah. Ia bisa merasakan buaya rumbai sedang sangat marah saat ini. Jika buaya rumbai pada awalnya hanya mengamati mereka, kini mereka telah menjadi sasaran buaya rumbai. Jika kamu marah, marahlah. Jika yang terburuk terjadi, aku akan terus memukulnya. Jika kamu tidak percaya, itu tidak akan membunuhmu. Meski kulit dan daging buaya berpohon sangat keras, namun jika dipukul terlalu sering tetap bisa membuat kepalanya meledak. Dan dia baru saja mencobanya, dan senjata ajaib ini memang bisa melukai buaya berpohon itu. Itu sudah cukup. Teriakan marah terdengar dari dasar danau. Buaya rumbai keluar dari dasar danau lagi, dan Shen Yuanbao sekali lagi mengendalikan batu itu dan melemparkannya ke buaya rumbai. Kali ini buaya rumbai masih tertimpa batu, dan buaya rumbai menjerit beberapa kali lagi. Kemudian seluruh kepala buaya rumbai tidak muncul ke permukaan, melainkan hanya matanya saja yang terlihat. Menonton di atas, melihat batu itu masih berada di atas danau, ia menatapnya dengan cermat. Hei, aku tidak menyangka monster ini cukup pintar. Shen Yuanbao tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat tindakan Tassel Crocodile, tapi itu benar, bagaimanapun juga, kekuatannya setara dengan seorang Kuasosage. Terlalu pasif. Setelah Lu Yun selesai berbicara, kilatan sayap petir melintas di matanya. Dia mengulurkan jari telunjuk dan jari tengahnya dan membuat gerakan cepat ke arah buaya yang berpohon. Setelah menarik tangannya, jimat yang ditarik oleh kekuatan guntur muncul seketika. Lu Yun menunjuk buaya rumbai, dan jimat itu dengan cepat terbang menuju buaya rumbai. Seolah merasakan ada yang tidak beres, buaya rumbai mengalihkan pandangannya dari batu ke arah jimat itu. Tampaknya ia merasakan bahaya, dan dengan cepat ia masuk ke dalam air. Jimat itu jatuh ke danau, dan suara retakan langsung terdengar di danau. Airnya dipenuhi energi yang menggelegar, dan buaya rumbai di dalam air juga terjerat oleh atmosfer yang menggelegar tersebut. Guntur dan kilat terus menyambar buaya rumbai. Buaya berpohon tidak tahan lagi dan langsung muncul di danau. Setelah melihat ini, Shen Yuanbao mengendalikan batu itu lagi dan menghantamkannya ke kepala buaya rumbai. Buaya berpohon terus melarikan diri dan berenang dengan cepat di danau. Pada akhirnya, ia tidak tahan lagi dan langsung menuju ke pantai, berlari ke arah Lu Yun dan Shen Yuanbao. Saya datang tepat pada waktunya, saya khawatir Anda tidak akan keluar. Shen Yuanbao mengendalikan batu tersebut dan memukul buaya rumbai lagi, namun kali ini buaya rumbai sangat cepat dan terus menghindar. Ketika hendak mencapai Shen Yuanbao, ia membuka mulutnya dan ingin menggigit kepala Shen Yuanbao. Lu Yun muncul di depan Shen Yuanbao, dia mengepalkan tinjunya dan mengeluarkan guntur dan kilat dari tinjunya.
Ketika mulutnya hendak jatuh, dia meninju dagu buaya berpohon itu. Tinju ini menjatuhkan buaya rumbai. Buaya rumbai terbalik beberapa kali di udara sebelum jatuh dengan keras ke tanah. Suara berat terdengar. Shen Yuanbao sekali lagi mengendalikan batu itu dan memukulnya ke arah buaya rumbai. Kali ini buaya rumbai tidak bergerak. Baru setelah buaya rumbai dihancurkan berkeping-keping oleh Shen Yuanbao mengambil kembali batu itu. Hanya melihat noda darah di batu itu, Shen Yuanbao tampak jijik. Dia melemparkan batu-batu itu ke dalam danau dan menunggu sampai bersih sebelum menyimpannya. Apakah hanya ada satu buaya berpohon di danau ini? Yun Nuan bertanya. Buaya berumbai semuanya bertindak sendiri, dan cara reproduksinya berbeda dengan monster lain. Bahkan satu saja bisa berkembang biak. Aku hanya tidak tahu apakah ada bayi di bawah danau ini. Tapi kalaupun ada, menurutku pasti hangus disambar petir Kakalu. Sayang daging buaya berpohon ini tidak enak, kalau tidak kamu bisa mencicipinya. Kalian pasti tahu kalau ini adalah monster yang muncul di dalam buku. Aku tidak menyangka bisa melihatnya dengan mataku sendiri. Sayangnya, dalam buku disebutkan bahwa daging monster ini sangat amis sehingga membuat Anda ingin muntah hanya dengan menciumnya, apalagi memakannya. Kamu hanya tahu cara makan. Yun Nuan mencubit pinggang dan perut Shen Yuanbao. Shen Yuanbao tertawa beberapa kali, lalu meraih tangan Nuan dan menatap Lu Yun. Saudara Lu, danau ini seharusnya aman sekarang. Haruskah kita turun dan melihat apa yang ada di bawah danau? Setelah mendengar ini, Lu Yun menatapnya dengan alis terangkat. Pada saat ini Shen Yuanbao mengeluarkan sebuah manik. Manik-manik itu memancarkan cahaya putih lembut. Ini manik kedap air. Untungnya, aku selalu menyimpan senjata ajaibku, kalau tidak kita tidak akan tahu bagaimana menuju ke dasar danau kali ini. Kamu harus tahu kalau tempat tinggal buaya berpohon itu berbeda. Tapi saya hanya mengetahuinya dari buku. Jika ada perbedaan spesifik, kita harus turun dan memeriksanya sendiri. Bagaimana menurut Anda? Shen Yuanbao memandang Lu Yun dan Yun Nuan dengan mata berbinar. Tentu saja, mereka berdua tidak akan menolak. Lagi pula, dengan tetesan air di sana, mereka tidak perlu khawatir tenggelam atau kesulitan bergerak di dalam air. Apalagi buaya berpohon sudah dibunuh, jadi tidak perlu khawatir akan bahaya apapun di bawahnya. Kalaupun memang ada, selembar kertas jimat saja sudah cukup jika saatnya tiba. Melihat mereka berdua setuju, Shen Yuanbao tampak bahagia. Mereka bertiga berjalan menuju danau dan melihat guntur dan kilat yang masih berderak di danau. Shen Yuanbao memandang Lu Yun. Lu Yun mengulurkan tangannya dan menyentuh danau, lalu rangkaian guntur dan kilat dengan cepat berkumpul ke arahnya dan memasuki tubuhnya. Sampai menghilang. Pegang aku dan jangan lepaskan. Setelah mendengar ini, Lu Yun dan Yun Nuan meraih tangan Shen Yuanbao, lalu mereka bertiga melompat ke dalam air. Saat sepatu itu menyentuh air, manik-manik kedap air langsung membentuk penghalang, mengelilingi ketiganya. Mereka bertiga dengan cepat menuju ke dasar danau. Tidak lama setelah mereka pergi, beberapa orang muncul di danau. Melihat monster yang hancur di tanah, mereka saling memandang dan fokus ke danau. Sepertinya pihak lain telah memasuki air, tapi tidak apa-apa. Kami akan tetap di sini dan mengambil tindakan segera setelah mereka keluar. Saya tidak percaya pihak lain ingin tetap berada di dalam air sepanjang waktu. Pada saat ini, Lu Yun dan mereka bertiga terus tenggelam. Ketika pihak lain sedang berbicara, Lu Yun sepertinya menyadarinya, dan dia melihat ke atas. Saudara Lu, ada apa? Apakah ada sesuatu di atas sana? Shen Yuanbao memperhatikan mata Lu Yun dan melihat ke atas, tetapi tidak menemukan apapun. Ada kultivator yang datang, tapi mereka akan tetap berada di pantai dan mengambil tindakan saat kita keluar. Lu Yun berkata singkat. Shen Yuanbao tertawa begitu saja saat mendengar ini. Menurutku para penggarap yang datang ke gua rahasia ini cukup lucu. Bukankah mereka terburu-buru memberi kita sumber daya? Saya hanya berharap para penggarap yang datang kali ini memiliki lebih banyak sumber daya dan tidak menyedihkan seperti sebelumnya, tidak ada bedanya dengan hantu malang. Mengenai apakah akan ada bahaya, dia tidak takut sama sekali. Tidak peduli seberapa buruknya, masih ada senjata ajaib. Saya tidak percaya bahwa saya tidak bisa membunuh lawan dengan memukulnya. Bahkan buaya rumbai dengan kekuatan sok bijak pun bisa dibunuh dengan senjata saktinya, apalagi para pembudidaya itu. Bahkan jika dia bertemu dengan hal lama dari sebelumnya lagi, dia tidak takut. Dia telah lupa bahwa ada batu seperti itu sebelumnya, tetapi sekarang setelah dia mengingatnya, dia tidak akan membiarkannya diam selamanya. Mereka bertiga terjatuh beberapa saat sebelum kaki mereka menyentuh tanah. Lu Yun membalikkan tangannya dan mengeluarkan senter untuk menyinari. Mereka melihatnya lalu berjalan ke arah yang sama. Semakin jauh Anda melangkah, tanahnya semakin tidak rata. Kemudian mereka melihat sebuah gunung tidak jauh dari sana. Melihat gunung itu, mereka bertiga mengerutkan kening. Bagaimana mungkin ada gunung di bawah danau ini? Ini terlalu aneh. Ada yang salah, ada yang sangat salah. Ayo, kita lihat apa itu. Saat mereka bertiga mendekati gunung, mata mereka langsung melebar. Sayangku, benarkah? Ini adalah gunung harta karun. Di depan Anda ada gunung harta karun yang terdiri dari berbagai senjata ajaib. Ada senjata, ada botol dan kaleng, ada juga kotak. Saya hanya tidak tahu apa yang ada di dalam kotak itu. Ya Tuhan, apa yang dipikirkan pemilik gua rahasia ini? Bagaimana bisa begitu banyak senjata ajaib dilemparkan ke bawah danau ini, dan jumlahnya sangat banyak? Pipi Shen Yuanbao sedikit merah.
Jika semuanya dihilangkan, itu akan menjadi bencana. Saya pikir para pembudidaya di gua rahasia akan muntah darah setelah mengetahui hal ini. Senjata ajaib yang telah mereka cari dengan susah payah akhirnya dihadirkan di hadapan mereka, dan jumlahnya sangat banyak. Ayo pergi dan melihat. Shen Yunbao segera mendesak Lu Yun dan Yun Nuanuan. Mereka bertiga berjalan di depan Baoshan, dan Shen Yuanbao membungkuk dan mengambil busur dan anak panah di depannya. Busur dan anak panah ini memancarkan cahaya ungu samar, dan ada banyak senjata yang memancarkan cahaya ungu di sini. Lu Yun melihat ke atas. Ada senjata dengan cahaya keemasan dan senjata dengan cahaya hitam. Tampaknya senjata tingkat rendah tidak dianggap serius oleh pemilik gua rahasia ini. Saudara Lu, Nuanuan, ayo kita singkirkan ini secepatnya. Karena kita telah menemukan ini, itu berarti mereka ditakdirkan untuk kita, dan kita tidak bisa membiarkan kesempatan ini berlalu. Lu Yun tidak menolak saat melihat ini. Mereka bertiga dengan cepat menyingkirkan senjata ajaib tersebut, dan pada saat yang sama melemparkan senjata yang tidak mereka perlukan satu sama lain dan menyimpan senjata yang cocok untuk mereka. Ini dia, ini sebenarnya pil kebangkitan 9 revolusi. Ini hal yang bagus. Pil kebangkitan 9 putaran. Selama Anda memiliki satu nafas tersisa, atau jika Anda mengambil satu sebelum nafas tertelan sepenuhnya, Anda dapat dengan paksa menyelamatkan orang dari Raja Neraka. Saya tidak menyangka hal itu akan terjadi di sini. Dan itu masih berupa botol. Sebenarnya ada 3 pil kebangkitan 9 putaran di dalam botol ini. Mata Shen Yuanbao berbinar, dan dia dengan cepat mengeluarkan 2 botol batu giok, memasukkan 2 sisanya ke dalam salah satu botol batu giok, dan kemudian memasukkan botol-botol itu ke tangan Lu Yun dan Yun Nuanuan. Ini adalah hal yang menyelamatkan nyawa, kamu harus menyiapkannya. Lu Yun berterima kasih padanya. Selanjutnya, terus kumpulkan harta spiritual tersebut. Selama periode ini, dia juga menemukan banyak pil, dan kotak-kotak itu berisi rahasia. Kebetulan rahasia di dalam kotak di tangannya adalah latihan berbasis petir. Itu sesuai dengan fisiknya. Mereka bertiga mengumpulkannya sebentar sebelum selesai mengumpulkan gunung spiritual di depan mereka. Ini sangat melelahkan, tapi itu sangat berharga. Shen Yuanbao tersenyum. Jika ayahnya tahu bahwa dia membawa begitu banyak bayi kembali, dia akan tertawa dalam mimpinya. Mari kita lihat lagi apa lagi yang ada di dasar danau, desak Shen Yuanbao lagi. Mereka bertiga dengan cepat berkeliaran di dasar danau. Ini seperti berjalan-jalan di halaman belakang rumah Anda sendiri. Ketika mereka mencapai akhir, mereka tidak menemukan apapun. Saya pikir ada harta karun. Shen Yuanbao menghela nafas. Bukankah itu cukup sekarang? Yun Nuanuan mencubit pinggang Shen Yuanbao. Shen Yuanbao dengan cepat memohon belas kasihan. Pada saat ini, Lu Yun sedang menatap dinding dengan cermat. Baru saja, dia menyadari bahwa dinding itu memancarkan cahaya redup pada saat tertentu. Meski sangat kecil, dia masih menyadarinya. Mungkinkah ada sesuatu di balik tembok ini? Saudara Lu, ayo kembali. Shen Yuanbao melihat saudara Lu tidak bergerak, jadi dia bertanya, hanya untuk menemukan bahwa saudara Lu sedang menatap lurus ke dinding. Dia berjalan dengan rasa ingin tahu. Apakah ada yang salah dengan tembok ini? Mengapa kakak Lu terus menatapnya? Saudara Lu, apakah ada yang salah dengan tembok ini? Pada saat tertentu, ia memancarkan cahaya redup, namun dengan cepat menghilang. Mendengar ini, Shen Yuanbao dan Yun Nuanuan saling memandang, menatap ke dinding. Tapi tidak peduli bagaimana penampilanku, aku tidak melihat cahaya apapun. Kali ini, Lu Yun meletakkan tangannya di dinding. Dia menyipitkan matanya dan meraba dinding dengan hati-hati. Kemudian dia menemukan bahwa nafas masuk ke tubuhnya dari dinding dan mengikuti tangannya. Lu Yun menjadi waspada. Membiarkan nafas asing masuk ke dalam tubuh adalah hal yang berbahaya. Tidak ada yang tahu apakah nafas tersebut berbahaya bagi diri sendiri. Dia mengerahkan aura guntur di tubuhnya dan melihat aura aneh ini dengan kewaspadaan. Setelah nafas ini memasuki tubuh Lu Yun, ia mulai berenang perlahan. Lu Yun bahkan bisa merasakan kehati-hatian dan patroli datang dari aura ini, yang membuatnya sedikit aneh. Kenapa dia merasa aura ini telah menjadi roh? Saya benar-benar bisa merasakan emosinya dari nafas ini. Saudara Lu, bagaimana kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja? Sejak Lu Yun meletakkan tangannya di dinding, Shen Yuanbao terus menatap saudara Lu, takut sesuatu akan terjadi padanya. Melihat wajahnya terlihat sedikit aneh sekarang, dia bertanya dengan cepat. Nafas memasuki tubuhku. Lu Yun berkata singkat, lalu memejamkan mata dan merasakan gerakan nafas ini. Dia ingin tahu apa yang akan dilakukan nafas ini. Lambat laun, ia menemukan bahwa aura tersebut seolah membuat penasaran ketika melihat aura petirnya, bahkan berinisiatif untuk menemui aura petirnya. Segera setelah itu, kilatan petir muncul di tubuh Lu Yun. Adegan ini mengejutkan Shen Yuanbao dan Yun Nuanuan. Saudara Lu, kamu baik-baik saja? Yun Nuanuan bertanya dengan cemas. Shen Yuanbao menggelengkan kepalanya, dia tidak tahu apakah saudara Lu baik-baik saja, dan mereka tidak dapat membantunya sekarang. Lagi pula, mereka tidak tahu apa yang terjadi pada tubuh saudara Lu sekarang. Namun menurut saya seharusnya energi gemuruh saudara Lu yang menghadapi kekuatan aneh itu. Pada saat ini, Lu Yun menyaksikan energinya yang menggelegar diledakkan oleh aura asingnya, dan energi itu terus mengalir ke seluruh tubuhnya. Dia mengertakkan gigi dan menahan rasa sakit untuk menekan energi yang menggelegar.
Namun kekuatan aneh itu sepertinya telah mendapatkan sebuah mainan, yang terus-menerus memicu energi yang menggelegar, dan sepertinya mengundangnya untuk datang dan bermain. Hal ini membuat Lu Yun sangat tidak nyaman. Lupakan aura petir, tapi sekarang ada aura aneh, yang terpenting dia tidak tahu aura apa itu. Yang dia tahu hanyalah penambahan aura ini sepertinya membuat aura petirnya semakin kuat. Saya tidak tahu apakah itu kesalahpahamannya, tetapi dia selalu merasakan energi petir berubah sedikit setelah disentuh oleh aura aneh ini. Menjadi lebih mendalam dan tak terduga. Keringat mengucur di dahi Lu Yun. Pada saat ini, dia masih menekan energi guntur, tetapi nafas itu tampak tidak bahagia dan terus mengejar energi guntur. Lu Yun tidak punya pilihan selain mulai mengendalikan aura aneh ini, mencoba mengeluarkannya. Meskipun aura ini belum melakukan apapun yang menyakitinya sejauh ini, jika terus seperti ini, jika kedua aura tersebut mulai berkelahi di tubuhnya, tidak apa-apa. Dia tidak ingin terpesona oleh kedua aura tersebut. Shen Yuanbao dan Yun Nuan yang berada di luar melihat keringat di dahi Lu Yun dan wajah merahnya, dan menjadi gugup. Yuanbao, pikirkan cara, jika ini terus berlanjut, nyawa saudara Lu akan dalam bahaya. Menurutku juga begitu, tapi yang terpenting adalah aku tidak tahu bagaimana cara ikut campur. Sekarang aku hanya bisa mempercayai kakak Lu. Kakak Lu pasti bisa melakukannya. Dia juga ingin membantu dan membuat saudara Lu merasa lebih baik, tetapi sekarang dia tidak tahu apa aura itu, atau rasa sakit apa yang dialami saudara Lu saat ini. Dia takut jika dia mengeluarkan senjata ajaib atau ramuan apapun, itu tidak akan membantu, jadi dia sebaiknya percaya pada saudara Lu pasti bisa melakukannya. Shen Yuanbao menjadi cemas, tapi dia tidak menunjukkannya, karena takut Nuan akan menjadi cemas juga. Pada saat yang sama, Lu Yun mengerahkan aura petir dan mencoba mengeluarkan aura tersebut, tetapi aura tersebut sepertinya merasakan sesuatu. Alih-alih mengikuti arahan yang diberikan oleh Lu Yun, dia malah mengamuk, yang membuat Lu Yun semakin sengsara. Dia tidak menyangka aura ini begitu keras kepala. Tadinya jinak, tapi sekarang sangat menjengkelkan. Jika kamu ingin tinggal, kamu harus mendengarkan aku dan berhenti menggoda Thunder. Ini ada di dalam tubuhnya. Lu Yun menggeram dalam hatinya. Aura itu sepertinya menyadari situasi Lu Yun, dan kemudian ketenangan kembali lagi. Lu Yun tidak mengerahkan energi guntur untuk memaksanya pergi. Sama seperti ini, dia menyaksikan tanpa daya saat aura aneh ini tetap berada di dantiannya, menempati sebagian kecil darinya. Energi yang menggelegar mengambil sebagian besar. Aura yang menggelegar seolah-olah rumahnya telah digali, terus-menerus memancing aura aneh tersebut. Lu Yun sedikit tidak berdaya. Tunggu sebentar, mungkin ada cara lain. Aku akan menerima keluhanku untuk saat ini. Setelah Lu Yun selesai berbicara dengan energi yang menggelegar di dalam hatinya, dia membuka matanya. Melihat kekhawatiran di mata Shen Yuanbao dan kegugupan Yun Nuan, saya merasakan perasaan hangat di hati saya. Saudara Lu, kamu baik-baik saja. Penampilanmu barusan membuat kami takut. Shen Yuanbao menghela nafas lega saat melihat Lu Yun membuka matanya. Saat Lu Yun memejamkan mata, dia juga mengulurkan tangan dan menyentuh dinding. Tidak ada apa-apa. Tepat ketika dia sangat cemas, saudara Lu akhirnya membuka matanya. Tidak apa-apa untuk saat ini. Auranya sekarang berada di dantian, tapi kita masih harus menangani aura ini dengan cepat, jika tidak, sesuatu akan terjadi. Aura guntur sangat mendominasi. Bagaimana mungkin ia membiarkan hal lain muncul di wilayahnya? Dia tidak bisa tidak menempati sebagian kecil wilayahnya sendiri. Saat ini, Thunder Ki tidak akan melakukan apapun terhadap nafas itu, tetapi seiring berjalannya waktu, tidak ada jaminan bahwa Thunder Ki tidak akan marah. Maka dialah yang akan menderita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Hancurkan tembok ini. Shen Yuanbao melihat ke dinding di depannya. Saya pikir metode ini layak dilakukan. Mungkin ada metode di balik tembok. Bisa dilakukan. Lu Yun mengangguk. Kebetulan dia juga ingin tahu apa yang ada di balik tembok. Bau aneh itu tidak mungkin muncul tanpa alasan. Jelas sekali bau itu menempel di dinding. Jadi dapatkah dipahami bahwa di balik tembok ini terdapat aura yang hidup? Mungkin ada dunia lain di balik tembok ini. Dengan persetujuan saudara Lu, Shen Yuanbao menggosok tangannya dan mengeluarkan payung kaca berwarna-warni. Ketika dia hendak bergerak, dia dihentikan oleh Lu Yun. Tidak perlu bersusah payah seperti itu, dan kita sekarang berada dalam manik penghindar air. Jika Anda menggunakan payung kaca warna-warni, itu mungkin mempengaruhi manik penghindar air. Mereka sekarang berada di dasar danau. Meski para pembudidayanya bisa menahan nafas dan bertahan di dalam air, mereka tidak bisa bertahan lama. Apalagi kualitas payung kaca warna-warni itu tidak rendah. Siapa yang tahu apakah akan mempengaruhi manik-manik kedap air. Jika penghalang untuk menghindari tetesan air tiba-tiba pecah, maka mereka bertiga harus pergi ke danau. Bagaimana mereka bisa menjelajahi rahasia di bawah danau? Shen Yuanbao tiba-tiba menyadari hal ini dan segera menyingkirkan payung kaca berwarna-warni itu. Saya lupa, kita tidak ada bedanya dengan berjalan sekarang, tapi kita telah melupakan ini. Shen Yuanbao sedikit malu. Lu Yun menepuk pundaknya, mengetahui bahwa Shen Yuanbao bermaksud baik. Dia mengepalkan tangannya dan meninju dinding di depannya. Suara bang-bang-bang terdengar seketika. Dinding itu langsung hancur di bawah kepalan tangan ini dan berubah menjadi bubuk. Shen Yuanbao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengacungkan jempolnya, dengan kekaguman di matanya. Benar saja, saudara Lu adalah saudara Lu, dan dia masih sangat mengagumkan.
Pada saat yang sama, seluruh danau berguncang saat tembok runtuh. Beberapa petani yang menunggu di tepi danau juga memperhatikan pergerakan tersebut. Mereka dengan cepat menstabilkan tubuh mereka dan memandangi danau dengan cemberut. Ada apa? Kok tiba-tiba ada gempa? Apakah menurutmu itu ada hubungannya dengan orang-orang itu? Sudah berapa lama mereka berada di dalam air? Mereka belum keluar. Bahkan seorang kultivator tidak bisa bertahan lama di dalam air. Aku memikirkan manik ajaib kedap air. Menurutmu apakah manik-manik itu akan memiliki manik kedap air? Jika ya, itu akan menjelaskan mengapa mereka belum keluar dari air. Namun, beberapa orang keberatan. Apakah kamu bercanda? Itu adalah manik penghindar air. Kamu pikir itu senjata ajaib biasa. Jika pihak lain benar-benar memiliki manik-manik penghindar air, itu akan menjadi keuntungan bagi kita ketika manik-manik itu keluar. Mereka yang mampu membeli manik-manik kedap air adalah domba gemuk. Mereka akan menjadi kaya pada saat itu. Sekalipun mereka sendiri tidak membutuhkannya, jika mereka menjual manik-manik anti-air, mereka tidak perlu mengkhawatirkannya seumur hidup, dan mereka bahkan mungkin bisa membeli beberapa senjata ajaib. Apakah ada harta karun di air ini? Bagaimana lagi menjelaskan gempa mendadak? Jadi bagaimana jika ada harta karun, kita tinggal menunggu di sini saja dan pada akhirnya harta itu tidak akan jatuh ke tangan kita. Begitu dia selesai berbicara, semua orang mengangguk setuju, dan mereka terus menunggu Lu Yun dan mereka bertiga keluar. Tapi sekarang di dasar danau, setelah melihat tembok di depan mereka runtuh, mereka bertiga berjalan mendekat dan menemukan diri mereka memasuki penghalang. Ada sebuah ruangan di depan Anda. Ada berbagai macam benda yang ditempatkan di dalam ruangan tersebut, termasuk senjata ajaib, amunisi, buku, dan bahkan cairan obat yang tidak diketahui namanya. Lu Yun mengulurkan tangannya untuk meraba menembus penghalang dan menemukan bahwa tidak ada air di sini sebelum melihat ke arah Shen Yuanbao. Singkirkan manik-manik kedap air. Setelah Shen Yuanbao menjawab dan menyingkirkan manik-manik kedap air, mereka melihat ke dalam ruangan. Shen Yuanbao dengan cepat berjalan ke arah senjata ajaib dan melihatnya, dan menemukan bahwa semua senjata ajaib itu bersinar dengan cahaya warna-warni yang redup. Pada pandangan pertama, tampaknya senjata itu berkali-kali lebih canggih daripada senjata ajaib di Lingshan di luar. Pemilik di sini memiliki penglihatan yang sangat tinggi, jika tidak, dia tidak akan meletakkan senjata ajaib tingkat dewa ini sendirian di sini, sementara semua senjata ajaib lainnya dibuang keluar. Dibandingkan keduanya, Gunung Naling ibarat tempat pembuangan sampah. Dia melihat hal-hal lain dan menemukan bahwa hal-hal di sini jauh lebih maju daripada yang ada di luar Lingshan. Saudara Lu, Nuan, tampaknya barang bagus ini akan lebih murah bagi kita. Ini semua adalah barang bagus, jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Kata Shen Yuanbao sambil menonton. Lu Yun berjalan menuju sebuah buku rahasia. Tidak ada judul di buku ini. Ketika dia menyentuh buku itu dengan tangannya, dia langsung merasakan nafas lembut, yang membuatnya merasa seperti berada di dalam air. Sangat nyaman, seolah-olah dia adalah bagian dari air, dan dimanapun ada air, disitulah rumahnya. Lu Yun melihat buku rahasia itu dengan heran, mengambilnya dan membukanya untuk dibaca. Tidak ada penjelasan tentang buku rahasia ini secara keseluruhan, hanya metode budidayanya. Lu Yun melihat buku rahasia itu dan mengerutkan kening, seolah sedang memikirkan apakah akan berlatih atau tidak. Lagi pula, apa yang dia latih sekarang adalah energi guntur. Jika dia mempraktikkan ini, energi guntur mungkin akan terjadi. Ia tidak lupa bahwa masih ada aura aneh di tubuhnya. Meskipun kecil, nafas yang sedikit saja dapat menyebabkan ketidaksenangan pada Thunder Qi. Tepat ketika dia ragu-ragu, buku itu tampak spiritual, dan tulisan tangan yang menjelaskan metode kultivasi langsung keluar dari buku dan muncul di depan Lu Yun. Adegan ini juga mengejutkan Lu Yun, yang kebetulan sedang berbicara dengan Lu Yun, juga melihat pemandangan ini dan matanya membelalak. Apa yang terjadi? Buku rahasia seni bela diri ini telah menjadi sebuah mahakarya. Setelah Shen Yuanbao selesai berbicara, Yun Nuan juga menoleh. Dia segera berjalan ke arah Shen Yuanbao dan melihat ke arah Lu Yun. Lu Yun tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia hendak mundur, tapi begitu tubuhnya bergerak, tulisan itu dengan cepat menembus alis Lu Yun. Setelah tulisan tangannya menghilang, Lu Yun kembali sadar, wajahnya tampak sedikit jelek. Aku akan memeriksa situasinya dulu, harap perhatikan sekelilingmu. Setelah Lu Yun selesai berbicara, dia menutup matanya dan melihat ke dalam tubuhnya, dan melihat tulisan itu terus-menerus melayang di benaknya. Dan tubuhnya perlahan mulai bergetar. Tidak lama kemudian Lu Yun membuka matanya. Wajahnya terlihat sedikit aneh. Saudara Lu, apa yang terjadi? Mengapa benda-benda di dalam buku itu tiba-tiba bergerak? Melihat saudara Lu membuka matanya, Shen Yuanbao bertanya dengan cepat. Jika sesuatu terjadi pada saudara Lu, dia bisa menyelamatkannya dengan pil. Saya telah mempelajari metode kultivasi dalam buku ini, dan saya juga telah mempelajari semua gerakannya. Setelah tulisan-tulisan itu memasuki pikiran saya merasa telah menguasainya. Ini adalah pertama kalinya Lu Yun menghadapi situasi seperti itu. Secara logika, mengajar seni bela diri tidak semudah itu. Sungguh luar biasa. Kata-kata ini mengejutkan Shen Yuanbao dan Yun Nuan, dan mereka semua melihat buku itu. Lu Yun mengulurkan tangan dan mengambil buku rahasia itu, membukanya dan melihatnya, hanya untuk menemukan bahwa tulisan kultivasi asli di buku rahasia itu telah hilang. Shen Yuanbao juga datang saat ini, dan ketika dia melihat buku itu kosong, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan lidahnya secara diam-diam.
Sayangku, Master di sini sangat kuat. Dia benar-benar menggunakan metode ini untuk mewariskan rahasia seni bela diri tanpa rasa sakit. Kemudian dia mengarahkan pandangannya pada buku-buku lain dan mengulurkan tangannya untuk membagikan beberapa buku. Namun, ketika dia hendak menemukan buku tersebut menghilang. Shen Yuanbao menatap tempat kosong di depannya dengan mata terbelalak. Bagaimana situasinya? Mungkinkah buku ini akan memilih pemiliknya sendiri? Lagi pula, aku juga kuat ya. Kenapa kamu begitu tidak menyukaiku? Seluruh tubuh Shen Yuanbao terasa tidak enak. Dia menemukan beberapa buku lagi tanpa percaya pada kejahatan, tetapi semuanya dihindari oleh buku tersebut. Sepertinya rahasia ini tidak ada hubungannya denganku. Saudara Lu, Nuan-Nuan, cobalah dan lihat apakah kamu bisa menyentuhnya. Kita semua ada di sini. Kita tidak bisa memberikan hal baik seperti itu kepada orang lain secara gratis. Lagi pula, aku tidak tahu kapan gelombang orang berikutnya akan datang ke sini. Mungkin tidak ada yang akan menemukan tempat ini kecuali kita. Kita tidak bisa membiarkan buku rahasia ini tetap di sini seperti ini selamanya. Tuan yang ingin datang ke sini mungkin tidak akan membiarkan penghalang ini tumbuh selamanya. Lu Yun tidak segera bertindak, tapi menatap Yun Nuan-Nuan. Merasakan pemandangan itu, Yun Nuan-Nuan mengangguk dan mulai menyentuh buku rahasia itu. Namun, dia tetap dihindari oleh buku-buku rahasia itu. Lu Yun melirik buku rahasia itu dan mengangkat tangannya. Saat dia menyentuh buku rahasia itu, suara berderak terdengar di telinganya. Gua rahasia itu langsung memancarkan cahaya perak, dan kemudian buku itu mulai dibalik secara otomatis. Metode budidaya dalam buku itu berubah menjadi seberkas cahaya yang menggelegar dan memasuki ujung alis Lu Yun. Setelah pengalaman pertamanya, kali ini Lu Yun segera menutup matanya dan merasakan cahaya guntur di benaknya. Saat dia membuka matanya, dia telah mempelajari teknik pelatihan di buku rahasia ini. Dia sekali lagi mengarahkan pandangannya pada buku rahasia lainnya, memikirkannya dan menyentuhnya lagi. Pada saat dia menyentuh semua buku rahasia, dia telah mempelajari banyak gerakan latihan. Shen Yuanbao di samping tidak bisa menahan nafas. Aku yakin Tuan di sini tidak menyukai kita lagi. Hanya kekuatan saudara Lu yang bisa menarik perhatiannya. Kamu bisa membagi sisanya. Lu Yun berbicara. Dia sendiri yang memiliki semua rahasia di sini. Tidak adil bagi Shen Yuanbao dan Yun Nuan-Nuan jika dia membaginya menjadi item lain. Meski keduanya tidak merasakan apa-apa, dia tetap merasa tidak nyaman. Karena dia adalah teman baik, tentu saja dia tidak akan membiarkan teman baiknya menderita, dan mereka tidak dapat menyentuh rahasia ini, hanya dia yang dapat menyentuhnya. Anda tidak dapat menyimpan semua hal ini di sini. Lebih baik memberi manfaat bagi diri sendiri daripada memberi manfaat bagi orang lain. Shen Yuanbao tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengumpulkan semuanya dan kemudian mulai membaca. Lu Yun sedang mengamati situasi di penghalang, dan dia melihat ke dalam dantiannya. Aura aneh itu masih dengan patuh berada di sudut, yang membuat Lu Yun sedikit bingung. Logikanya, ketika Anda datang ke tempat yang familiar, Anda harus bereaksi terhadap baunya. Bukankah itu berasal dari sini? Jika tidak ada di sini, lalu di mana lagi? Ataukah aura ini hanya untuk memperkuat dinding, dan aura ini diambil olehnya, sehingga dinding tersebut hancur dengan satu pukulan? Dia mengulurkan tangan dan menyentuh penghalang, tetapi tidak menemukan sesuatu yang salah. Saat ini, suara Shen Yuanbao terdengar. Saudara Lu, cepatlah datang. Mendengar teriakan itu, Lu Yun berjalan mendekat dan menemukan Shen Yuanbao dan Yun Nuan-Nuan sedang melihat sebuah kotak kayu, yang masih tertutup rapat. Namun, saat dia berjalan menuju kotak kayu itu, ekspresinya berubah. Dia menemukan aura asing di tubuhnya menjadi gelisah saat ini, dan kemudian berenang dengan cepat. Saudara Lu, wajahmu tidak terlihat bagus. Mungkinkah kamu menyerap terlalu banyak buku rahasia dari sebelumnya dan kepalamu bengkak? Aku punya pil King Xin di sini. Shen Yuanbao mengeluarkan sebotol pil dan memberikannya kepada Lu Yun, tapi Lu Yun menggelengkan kepalanya. Saat saya berjalan ke sini, suasana asing mulai bergejolak. Kemudian dia mengulurkan tangannya, dan nafas asing itu langsung keluar dari jari-jarinya dan memasuki kunci kotak kayu itu. Dengan sekali klik, kotak kayu itu terbuka. Shen Yuanbao tertegun beberapa saat sebelum berbicara. Nafas cinta yang aneh adalah kuncinya. Lupakan saja, abaikan saja dulu. Ayo buka kotak kayunya dulu dan lihat isinya. Saking misteriusnya, dia penasaran dengan isi kotak kayu itu. Dia ingin melihat harta apa saja yang ada di dalamnya. Shen Yuanbao membuka kotak kayu itu, tapi hanya ada kunci hitam di dalamnya dan tidak ada yang lain. Dia mengulurkan tangan dan hendak mengambil kunci dan melihatnya, tetapi dia sepertinya menemui penghalang. Dia tidak dapat menyentuh kunci itu bagaimanapun caranya. Setelah mencoba beberapa kali, dia dengan enggan menarik kembali tangannya. Saudara Lu, saya tidak bisa menyentuh kunci ini. Coba saja, mungkin Anda bisa. Dia tidak lupa bahwa saudara Lu membuka kotak kayu itu. Meskipun itu adalah nafas yang aneh, nafas aneh itu ada di dalam tubuh saudara Lu. Lu Yun mengangguk dan mengulurkan tangan untuk menyentuh kuncinya. Dia tidak menyentuh penghalang seperti yang dilakukan Shen Yuanbao. Ketika dia mengambil kuncinya, Shen Yuanbao melihat ke kotak kayu itu dan menyimpannya. Kotak kayu ini juga sangat berharga. Jika dilelang di pavilion Duobao pasti harganya bagus. Lu Yun melihat kunci hitam itu dan menemukan dua kata terukir di ujung kunci itu. Tong Xian, Lu Yun tampak bingung. Apa ini? Yuanbao, Nuan-Nuan,
Tahukah kamu apa itu Tongxian? Lu Yun memandang Shen Yuanbao dan Yun Nuanuan. Mereka berasal dari Jiushu, dan latar belakang keluarga mereka tidak sederhana. Namun, setelah berpikir sejenak, keduanya menggelengkan kepala. Saya belum pernah mendengar tentang Tongxian, dan saya bahkan belum pernah melihat kata Tongxian. Apakah kata Tongxian terukir pada kunci hitam ini? Shen Yuanbao bertanya. Lu Yun mengangguk. Yun Nuanuan berpikir sejenak sebelum berbicara. Mungkinkah kunci ini adalah kunci menuju suatu gua rahasia, atau apakah nama gua rahasia tempat kita berada sekarang disebut Tongxian? Bagaimana lagi menjelaskan kemunculan kunci ini secara tiba-tiba? Dan itu masih di dalam gua rahasia ini, jadi pasti ada hubungannya dengan gua rahasia ini.